serahkan. Jemaat yang kasih Tuhan, siang dan jemaat yang berdiri, kita katakan Tuhan, Engkau berikan hati kami, Kau berikan hidup kami, pikiran kami saat ini Tuhan, pusat kepadamu. Di masa
I give myself we give ourselves. We'll never be able to outgive what you've done. Dirimu yang pertama Tuhan untuk kami. Segala perhatian kami terfokus padamu. Sebab kau layak menerima segala hormat. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan kami berkumpul sebagai umat Kristus. Ajar kami Tuhan. Teach us, Lord. I would like to invite the speaker to come forward. Pada siang yang indah ini, kami boleh merasakan Engkau begitu dekat dengan kami ya Tuhan. Dan sebentar lagi kami akan merenungkan firman-Mu. Biarlah firman yang sama boleh menguatkan hati kami. Kami menyerahkan renungan sebentar ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Silakan saudara duduk kembali. Saudaraku, satu kali saya lihat di TV ada movie namanya Genghis Khan. Saya lupa itu lihatnya di mana, cuman saya lihat di TV di rumah waktu itu. Nah, diceritakan di situ, Genghis Khan ini menaklukkan banyak daerah dan negara. Dan setiap negara yang ditaklukkan, itu dia memberikan upeti. Dan sebaliknya, pada waktu itu juga ada pedagang-pedagang datang. Sehingga di kerajaan itu banyak orang datang termasuk Marco Polo. Datang dan membuat exchange. Tukar-menukar gift. Nah, sementara kerajaannya makin berkembang, satu hari dia membuat keputusan yang luar biasa, saudara. Jadi, ada negara lain atau pedagang datang ke tempat dia, membawa barang-barang. Kemudian dia terima barang itu, instead of giving back, ditukar dengan barang yang lain, dia cuma dikasih surat satu lembar. Dengan tulisannya dia gitu. Dengan harga diberikan di situ. Orangnya marah. Dia bilang, surat ini adalah surat kontrak. Surat jaminan bahwa kamu bisa tukar melalui surat ini barang apa saja yang di dalam kerajaanku. Orangnya enggak mau diambil dipenggal kepalanya. Jadi mau enggak mau. Bawa barang apa saja, semua ditukari dengan surat. Dan dikasih harga di situ. Kemudian melalui surat itu, dia umumkan di dalam seluruh negara, kalau orang ini mau tukar pakai apa saja, itu tertera sesuai dengan harga tersebut. Dan saudaraku, itulah permulaan orang memakai mata uang. Suratnya Genghis Khan. Saudara bayangkan, ya, surat kontrak, surat perjanjian dengan nilai tertentu dijamin secara hukum. Yang melanggar itu dihukum sama Genghis Khan. Zaman itu dipenggal kepalanya. Ya.
Saudaraku, dan hari ini kita merasakan bagaimana pentingnya uang. Karena itu saya rasa baik sebagai orang beriman, kita bersama-sama hari ini merenungkan hubungan antara iman, apa yang dikatakan Alkitab tentang iman dan keuangan. Mari kita akan belajar bersama-sama di dalam 1 Timotius pasal yang ke-6, mulai ayat yang ke-6 sampai dengan 11. Dikatakan demikian, memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan besar. Sebab kita tidak membawa sesuatu apa ke dalam dunia, dan kita pun tidak dapat membawa apa-apa keluar. Asal ada makanan dan pakaian, cukuplah. Tetapi mereka yang ingin kaya, terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat, dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa, dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Tetapi engkau, hai manusia Allah, jauhilah semuanya itu. Kejarlah keadilan, ibadah, kesetiaan, kasih, kesabaran, dan kelembutan. Saudaraku, dari ayat-ayat ini kita bisa simpulkan bahwa Alkitab tidak melarang kita memiliki uang, memiliki harta yang banyak sekalipun. Bahkan melihat hal itu sebagai bagian dari spiritualitas kita. Uang dihubungkan dengan iman, dihubungkan dengan ibadah, dihubungkan dengan spiritualitas kita. Jadi sangat penting. Dihubungkan dengan kesalehan. Hubungan kita dengan uang dihubungkan dengan hubungan kita dengan Tuhan. Cara kita memakai uang. Jadi jangan tabu untuk cari uang. Ya, carilah uang sebanyak-banyaknya kalau bisa. Ya. Asal tahu cara memakainya. Namun, Alkitab juga memberi peringatan. Banyak peringatan tentang bahayanya. Tentang keuangan. Bahayanya uang. Saudaraku, karena itu kita lihat misalnya di dalam ayat 1 Timotius pasal 6 ayat 10 misalnya. Ya, 1 Timotius 6 ayat 10. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Bayangkan saudara, segala evil itu Alkitab mengatakan akarnya juga dari uang. Wow, so dangerous kalau gitu. Ya. Like blessing and cursing at the same time. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman. Uang bisa menjadi berbahaya kalau itu menjauhkan hidup kita dari kesalehan. Hidup kita dari Tuhan, dari ibadah kita kepada Tuhan. Dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Jadi uang bisa mendatangkan penderitaan. Penderitaan dunia dan penderitaan akhirat, saudara. Nah, itu peringatan. Kita tidak pernah dilarang untuk mencari uang. Kita tidak pernah dilarang untuk memakai uang, tetapi diperingatkan ada bahayanya. For the love of money is the root of all kind of evil, kata Alkitab. Bayangkan. Ya. Jadi saya rasa kita perlu merenungkan mengapa kita perlu belajar tentang keuangan sebagai orang yang beribadah kepada Tuhan. Ayat 10 mengatakan tadi, cinta uang dapat menjadi akar dari segala kejahatan. Itu alasan yang pertama. Saudaraku, bahkan kalau saudara lihat di dalam Alkitab, saya belum menghitung
tetapi ada orang yang sudah menghitung. Ya. Nah, ini hasilnya begini. Ternyata Yesus di dalam Alkitab banyak membicarakan hal hubungan manusia dengan hartanya. Ada 20.085 ayat yang berhubungan dengan keuangan. Cara kita memakai harga. Saudara bandingkan, berbicara soal keselamatan manusia, hidup di akhirat nanti, jaminan keselamatan itu hanya 205 ayat. 280 Alkitab berbicara soal doa. Tetapi ada 20.085 ayat atau perikop membicarakan masalah duit, saudara. Alkitab tahu hati manusia. Ya. Jadi hal ini penting sekali. Betapa banyaknya manusia dikorbankan karena uang. Saudaraku, saudara ingat tahun 2000 berapa itu? 8 apa ya? Pada waktu terjadi krisis moneter. Ayah yang bekerja siang malam, ya, cari duit untuk keluarganya, untuk istrinya. Ayah yang dikenal baik. Saudaraku, hanya krisis moneter, kolaps. Kemudian ayah yang begitu saleh dan baik itu bisa berubah pikirannya, dia bunuh istrinya, anaknya, dan dirinya sendiri. Gara-gara duit. Di Northridge ya, di sini dekat LA, saudara. Waktu terjadi krisis. Bayangkan, Alkitab mengatakan uang is the root of all evil. Ini peringatan. Ya. Uang bisa menjadi sumber dari segala kejahatan. Karena itu kita perlu mengetahui mengapa kita perlu belajar tentang uang. Bahkan Yesus memberikan banyak peringatan. Kalau saudara lihat di banyak negara ini, bukan hanya negara Indonesia, di keluarga, bukan hanya keluarga, komunitas, bahkan pada tingkat dunia. Saudara lihat, di mana ada negara, ada sumber kemungkinan untuk dapat uang, itu bisa jadi bencana. Saudara lihat di Timur Tengah, karena kita butuh oil, jadi sumber peperangan di sana. Di Afrika, kalau tidak negara yang keadaannya gersang, tidak ada apa-apanya, tidak ada perang, saudara. Tapi saudara ada diamondnya di situ, ya, Irian Jaya misalnya. Kalau itu nggak ada apa-apa, nggak ada orang yang ke sana. Hari ini di Indonesia semua aman kecuali Irian Jaya masih ada, timbul peperangan. Kalau saudara lihat ujung-ujungnya apa? Duit ya bukan bahasa Indonesia, duit ujungnya. Uang bisa menjadi sumber kejahatan. Yang kedua, kenapa kita perlu belajar tentang hubungan antara iman dan keuangan? Uang juga bisa dapat menjadi akar dari segala penderitaan. Nggak percaya, saudara nggak punya duit, setengah mati saudara. Ya. Saudaraku, baru saja saya dapat telepon kemarin. Ya. Karena penderitaan yang berat. Gak bisa bayar apartemen. Untuk makan susah. Saudara. Itu pada poin sampai seorang ibu mengatakan, aku gak kuat. Gak kuat. Gak kuat aku. Apa yang harus aku lakukan? Aku sudah tidak tahan. Ya saudara, kalau kita nggak punya uang, bisa setengah mati saudara. Nggak percaya coba sendiri. Saya pernah ngalami juga.
Ya enggak sampai setengah mati. Tapi enggak enak saudara ya. Waktu kecil, papi mami, waktu saya enggak usah, waktu saya kecil saya pernah mengalami saat-saat di mana makanan itu betul-betul enggak ada. Jadi sampai makan sama garam, itu pernah. Saya pernah ngalami waktu graduate dari high school. Saya mau masuk sekolah private school. Sudah diterima. Suruh bayar uang pangkal 500.000 rupiah waktu itu. Tapi mami saya nggak punya uang untuk bayar itu. Itu di Satya Wacana. Saya mau sekolah Inggris, waktu bahasa Inggris di Satya Wacana. Diterima, kemudian sumbangan gedungnya saya masih ingat 500.000 tahun 1987. 1980. 500.000 US dollar, rupiah, 500.000 rupiah. Gak punya duit, saudara, gak bisa, gak enak. Mau sekolah gak bisa, kadang mau makan gak bisa. Ya. Waktu membuat sekolah Alkitab, ya kadang-kadang kehabisan uang, saudara. Ya belum pernah sampai gak bisa makan, tapi sempat beberapa kali ya suruh puasa. Sempat beberapa kali ya makan seadanya, pakai daun pepaya atau apa, tapi belum pernah sampai kelaparan, belum, ya masih bisa. Uang dapat menjadi akar dari segala penderitaan. Bukan hanya kekurangan, kelebihan pun saudara bisa sengsara. Ya. Saudara bayangkan, Howard Hughes, hidupnya begitu paranoid. Dia terkenal orang kaya raya, mungkin top pada waktu zaman itu. Hidupnya setengah mati, ketakutan kehilangan keuangan. Uangnya terlalu banyak juga setengah mati. Ya. Paris Hilton, lihat ya. Juga bisa mengalami stres yang berat gara-gara uangnya terlalu banyak. Di dalam riset ditemukan ternyata kebahagiaan itu, bukan uangnya terlalu banyak atau terlalu sedikit. Ada poin di mana kita itu mencapai titik optimal. Jadi kemudian ya naik lagi itu tetap kebahagiaanmu tetap flat. Jadi saturasi mencapai satiasi, mencapai optimal kebahagiaannya. Misalnya University of Purdue, dia studi publish di tahun 2020 di Nature Human Behavior Journal. Misalnya secara global, saudara untuk mencapai kebahagiaan setinggi apapun, ya paling optimal kebahagiaan di dalam level salary, itu 95.000 US dollars. Dimanapun saudara hidup, kalau saudara punya 95.000 US dollar per year, hidupmu itu kebahagiaannya maksimum, saudara. Ya, boleh dikata maksimum. Kita ambil rata-rata itu. 95.000. Life satisfaction. Untuk emotional well-being, ya, kepuasan kesejahteraan. Ya, untuk kesejahteraan itu cuma 60.000 sampai 75.000. Ini tingkat average global. Kita bicara average global. Nah, kalau saudara tinggal di Amerika, average Amerika itu 105.000. Saudara satisfied. Artinya kebahagiaan saya misalnya kalau saya gajinya 105.000 per tahun, kebahagiaan saya dengan Elon Musk dibandingkan sama yang punya Microsoft, siapa itu? Bill Gates atau Warren Buffett, sama. Ya. Dia punya billion US dollar per year gajinya. Kalau kita gajinya 105.000, you are okay. Kebahagiaanmu maksimum sudah.
dalam korelasi dengan duit. Nah, kalau tinggal di California berapa saudara? Kira-kira berapa? Untuk bisa mencapai kebahagiaan yang optimal. Kira-kira berapa? Lebih kurang dari 105 atau lebih atas dari 105? Hah? Kenapa? 125? Good guess. Good guess. Ya, Colorado itu 110. 110. Di sini 145, 145, 845. Hampir 146 ribu California. Saudara tahu kenapa? Inflation, betul. Katanya California itu diciptakan dekat surga, gitu. No, but because you're right. Ya, even though angka unemployment tinggi di sini, tapi harga ongkos hidup di sini jauh lebih mahal dibandingkan negara bagian yang lain. Jadi untuk California 145.845 US dollar tahun 2020, ya, artinya last year. Jadi kalau gaji saudara masih belum sampai 145.845, nggak usah malu-malu, cari duit lagi. Cari duit lagi supaya you increase your happiness to the level that optimal. If you live in California. Kalau mau live in Indonesia, maybe 60 ribu, 70 ribu, you become a king. Kalau di sini saudara jadi King Kong, ya, belum sampai king. Ya. Jadi kenapa kita perlu belajar? Uang dapat menjadi akar dari segala penderitaan. Baik saudara kebanyakan uang atau kekurangan uang juga bisa potensi sengsara. Uang bisa menjadi sumber kejahatan. Yang ketiga, Alkitab mengatakan kenapa kita perlu belajar iman dan keuangan. Karena uang dapat menjauhkan hidup kita dari Tuhan. Bayangkan saudara, itu yang ultimate. Ada hubungan antara spiritualitas dengan keuangan. Saudaraku, bayangkan studi di Princeton, Michigan University, show that many super rich people, orang yang kaya, sangat kaya, 23%, 1 out of 4 hampir. Ya. Jadi 23% of them, according to one survey, are overwhelmed by constant financial stress. Not to mention even wider anxiety that member of the middle class might have trouble imagining. Jadi bisa menimbulkan stres yang banyak untuk orang yang kekayaannya luar biasa sekalipun. Saudara, kalau saudara stres, susah untuk dekat dengan Tuhan. Ya. Karena manusia itu diciptakan holistik. Apa yang terjadi di tubuh akan mempengaruhi di jiwa, akan mempengaruhi spiritualitas kita. COVID saja, COVID-19. Dengan adanya COVID-19, kita terpaksa tidak bisa berelasi satu dengan yang lain seperti biasanya. Hubungan dengan Tuhan juga menjadi lebih private, ganti daripada corporate semacam begini, grup. Ya. Ada hubungan antara stressor dengan hubungan kerohanian kita dengan Tuhan. Ya, dalam studi jelas sekali hubungan antara orang yang hidupnya itu tidak punya komunitas, lebih cepat mati. Juga lebih jauh dari Tuhan. As simple as dalam studi, kalau saudara hubungannya jauh dari ayah saudara atau ibu saudara, especially ayah, biasanya saudara menjadi ateis. Avoidant personality misalnya, correlate with atheist. Gak percaya Tuhan. Susah untuk percaya Tuhan. Dia tidak bisa merasa dekat. Karena apa? Kita hanya bisa perasaan kita ini, pola hubungan kita dengan Tuhan, itu sangat berkorelasi dengan hubungan kita dengan orang tua kita. Kalau kita merasa secure, merasa dekat
dan merasa aman hubungan kita dengan Tuhan, saudara punya hubungan dengan Tuhan juga demikian. Tetapi kalau saudara misalnya hubungan dengan orang tua itu ambiguitas, kadang love and hate, misalnya saudara dekat tapi anxiety. Kan pernah kan misalnya saudara punya mami, punya papi, saudara dekat tapi begitu dekat dikritiki terus. Jadi gak enak. Jadi mau dekat gak enak, mau jauh juga gak enak. Ya. Nah itu yang disebut anxious, love-hate relationship. Nah saudara bisa temukan, biasanya hubungan dengan Tuhan, itu orang kalau punya masalah dalam hidup, doanya itu kencangnya luar biasa. Mungkin ya kalau di revival meeting biasanya, kalau saudara panggil siapa yang mau terima Tuhan Yesus, mau didoakan, pasti orang-orang ini yang lari nomor satu, berdoa, kemudian teriak-teriak, atau nangis yang ini highly emotional. Itu tipikal. Dalam studi ditemukan orang-orang ini biasanya punya hubungan dengan orang tua yang anxious, membingungkan. Gitu. Sementara saya perlu kamu, kamu tidak menolong aku, tetapi di mana aku tidak perlu, kamu mengintervensi aku. Jadi love and hate relationship. Dependency yang begitu kuat, takut. Ada saudara saya lihat teman-teman ada yang berdoa misalnya begini. Wah saya lupa doa, ngateng aku nanti, kepala aku diketok sama Tuhan. Ya. Jadi obsesif dengan Alkitab, cara membacanya dan sebagainya. Harus bangun jam 2 pagi, kalau tidak nanti Tuhan hukum saudara. Itu biasanya berkorelasi dengan hubungan kita dengan Tuhan, dengan orang tua kita. Ya. Tetapi kalau saudara hubungannya dekat dengan Tuhan, amin, dekat dengan orang tua, dan merasa secure, itu kasih yang secure. Saudara biasanya, saudara punya keyakinan, apapun yang terjadi di dalam hidup ini, Tuhan pasti memberikan yang terbaik. Dia punya iman yang teguh, yang tidak mudah patah oleh gelombang badai kehidupan. Punya uang, tidak punya uang, dia punya keyakinan bahwa Tuhan akan menyertai. Kenapa? Karena sudah belajar dari orang tuanya. Tuhan memberikan orang tua sebagai kaki dan tangan Tuhan untuk mendidik kita. Sehingga saudara bisa lihat hal itu. Kalau dia nikah sekalipun, hubungannya juga secure. Tidak takut kehilangan. Saudaraku, ada orang yang studi hal, saya lihat orang perpisahan di airport begitu, saya bisa tell hubungannya dia dengan orang tuanya bagaimana, hubungan spiritualitas dengan Tuhan seperti apa. Hanya lihat cara orang berpisah di airport saja. Kenapa? Karena ada orang sudah banyak yang meriset di bidang itu. Jadi ada hubungan antara hubungan sosial dengan spiritualitas kita. Karena itu uang melambangkan kontrak kebutuhan-kebutuhan manusia. Exchange dari kebutuhan manusia. Itu dapat menjauhkan kita dari Tuhan. Kata Alkitab singkat, ya, bahwa ibadah itu berhubungan dengan keuangan saudara. Hubungan spiritualitas kita dengan Tuhan berkorelasi dan dengan hubungan kita dengan cara kita memakai uang kita, cara kita berpikir tentang keuangan dan sebagainya. Dan sains membuktikan hal itu, bahkan bisa mempredik ya, dengan akurat tentang hal tersebut. Masalahnya sekarang, apa yang harus kita lakukan dengan uang? Apa yang dikatakan Alkitab? Bagaimana kita bisa manage uang kita? Secara singkat kita bisa lihat dari situ, ya. Ayat 10 mengatakan, karena akar segala kejahatan ialah cinta uang, sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman.
dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Saya rasa kuncinya satu, kuasailah uang dan jangan dikuasai oleh uang. Jangan mencintai dan terikat dengan uang. Orang Inggris berkata, money is a good servant, but is a bad master, bad boss. Ya. Jadi jangan terikat. Money is a good servant. Saudara bisa pakai. But jangan sampai terikat. Cinta. Jangan jatuh cinta sama uang. Tapi kita bisa pakai. Bagaimana seharusnya? Yang pertama, karena itu, tempatkan uang sebagai sarana dan alat, tetapi bukan tujuan. Money is a mean, but not an end. Don't justify the mean for an end. Jangan dibalik, sarana justru jadi tujuan. Nah, ini kesalahan manusia di situ. Banyak kali kita mati-matian cari duit dan kemudian lupa memakai uangnya. Lupa memakai uangnya. Sampai, loh kamu punya uang banyak? Iya, lupa. Lah terus, celanamu sampai robek-robek begitu? Iya, lupa aku beli celana. Sampai tidak mau pakai celana kamu? Iya, lupa. Loh uangmu banyak, miliar itu. Lupa pakai celana. Bayangkan saudara. Itu karena, ya berapa banyak di antara kita lupa makan, lupa minum, lupa kebaktian, lupa merawat anak. Gara-gara apa? Mengejar uang. Don't justify the mean for an end. Ya. Jangan dipakai sarana itu menjadi tujuan akhir. Tempatkan, ya. Tujuan akhirnya apa? Nah, cara memakainya mungkin tidak perlu dengan pakai uang. Ya, nggak perlu. Berapa banyak saudara, ya? Karena apa? Uang tidak bisa membeli semuanya. Saudara bisa beli makanan, tetapi belum tentu saudara bisa beli selera Anda. Ya, apalagi tubuh, ini saya mulai udah umur ya. Saya temukan itu ternyata saya kalau makan harus hati-hati. Saudara. Hati-hatinya begini, karena makan sedikit sudah kenyang. Jadi saya ingin menikmati juga gitu. Jadi salah satu acara yang paling saya sukai adalah ke gereja. GKI Anugerah. Karena makanannya itu enak-enak gitu ya. Cuman saya harus makan itu dengan strategi. Sedikit. Itu saja. Kalau weekend saya lihat perut saya yang kerempeng ini mulai ya setengah bulan begitu ya, mulai muncul. Nanti kalau saya di Riverside biasanya saya kan tinggal kalau hari kerja weekday begitu, saya makannya benar-benar makan vegetarian lah basically ya. Beli salad, ya. Itu satu salad bisa 2 hari, ya kan? Bayangkan kalau beli apalah Thai food itu 3 kali makan sekali. Jadi saya jarang sekali saya berdiri di restoran makan gitu. Kenapa? Kalau makan di sana, wah pulangnya gak enak gitu rasanya. Nah, jadi selalu saya bawa pulang. Pulang itu biasanya makan malam, kemudian at least breakfastnya juga makan itu. Kadang makan siang lagi, makan itu lagi gitu ya. Nah, pestanya itu kalau pulang rumah ya sama istri, waduh. Saya pencobaannya banyak itu. Kalau sudah pulang ke Pasadena, pencobaannya banyak. Ya, saudara bisa bayangkan toh. Hari ini saja saya siang ini tadi makan apa? Jangan lodeh, jangan bening, kemudian coklat. Bayangkan saudara, teri.
It's amazing grace. Ya, ada lagi fried chicken. Terus apa lagi? Babi pork. Apa itu? Crispy babi itu loh, apa kulit babi yang digoreng itu. Apa itu? Rambak yang goreng itu ya. Saya beli sendiri karena Jini nggak makan loh. Saya beli sendiri. Ya makan 1, 2. Tapi kalau ya pencobaannya kadang-kadang nggak bisa 2. Pengennya 2 saja tapi pencobaan. Pak Dewi tertawa itu punya pengalaman yang sama. Jadi saudaraku, tempatkan tujuan. Ada orang menulis begini, you can buy food but not appetite, medicine but not health, soft bed but not sleep, knowledge but not intelligence, glitter but not comfort, fun but not pleasure, acquaintances but not friendship, servants but not faithfulness, gray hair but not respect and honor, quiet days but not peace, the shell of all things you can get for money but not for kernel, that cannot be had for money. Arnie Garberg. Tahun 2017, studi dari British Columbia University found that spending money to buy free time, such as paying others to cook or to clean for you, does improve happiness. Leave your feeling less stressed and generally more satisfied with life. Beyond that, however, money does not necessarily make us happier. Jadi saya mulai belajar sekarang ya waktu datang ke Amerika hanya punya uang $65. Jadi saya belajar untuk cari duit. Sekarang ya lumayan lah, lebih dari $65 ya. Jadi sekarang saya malah mulai belajar untuk mencari mana yang less stress dikurangi. Ternyata itu tidak gampang, saudara. What is the goal, the end? What is the mean? To discern, membedakan antara sasarannya, tujuan akhirnya, dengan sarana dan strategi untuk mencari hal itu ternyata saya perlu belajar. Alkitab mengatakan, ya, tempatkan uang sebagai sarana dan alat, tetapi bukan tujuan. Money is a mean, but not an end. Saudaraku, sebagai parent, kita sering struggle. 146.000 US dollars tinggal di Amerika untuk mencapai satisfaction, the highest satisfaction atau happiness. Orang normal di Amerika ini semua average ya, rata-rata suami sama istri harus kerja. Itu saja belum tentu bisa mencapai 146.000 US dollars. Both of you must work. Persoalannya, kalau saudara punya anak kecil, yang rawat siapa? Padahal anak ini kebutuhannya adalah bukan hanya duit, bukan hanya good instrumental parent yang bisa kasih duit, tetapi juga perlu parent itu sendiri. Perlu, yourself. Perlu untuk bicara secara berani, perlu waktu untuk mami dan papinya secara face to face in person to connect. Good instrumental parent, good psychological parent, and good spiritual parent. Itu panggilan kita sebagai parent. Nah, persoalannya kalau kita itu untuk menjadi good instrumental parent tinggal di Amerika ini, saudara harus meninggalkan yang keduanya itu. Itu dilema, saudara. Nah, di tengah-tengah itu, mari kita
meminta hikmat Tuhan untuk membedakan mana kerja untuk cari duit itu adalah sarana. Sarana goalnya apa? Pendidikan anak mungkin, kesehatan, well-being. Hanya saudara dan saya pribadi di dalam konteks kehidupan saudara yang bisa menjawab. Which one is the end, which one is the mean? Mana sasarannya, goal utamanya, mana yang menjadi sarananya, caranya. Bahkan banyak orang juga ya manage uang misalnya. Manusia itu punya identitas, self, diri. Nah, diri ini punya bagian-bagian tertentu. Kita punya namanya biological self. Ya, setiap orang harus punya physical, biologis. Sehingga kalau saudara misalnya terluka, saudara sakit. Yang sakit itu diri kita. Nah, diri ini terdiri dari biologis. Ada lagi terdiri dari material. Misalnya, kalau saudara itu mobilnya digebuk orang, pleok ban, ya, saudara sakit. Saya nggak sakit kalau mobil saudara yang digebuk. Tapi kalau saudara gebuk mobil saya sakit. Karena apa? Karena itu adalah material self kita. Material self kita. Saudara buantemi rumah saya sakit. Saudara mungkin tidak sakit. Karena itu bagian ekstensi dari self saya. Ya. Material. Kalau bisnis saya bangkrut, saudara mungkin tidak masalah. Tetapi saya sakit. Karena itu bagian material self. Ada lagi bagian, misalnya ada orang menghina orang tua saudara. Loh, jadi sakit. Kita ikut sakit gitu. Kenapa? Karena itu adalah bagian dari social self kita. Kemudian juga kalau ada orang menghina agama Kristen atau gereja, kadang-kadang kita ikut sakit gitu. Kenapa? Karena itu adalah spiritual self. Jadi manusia itu kompleks. Ada spiritual, ada social, ada material, ada biologis. Nah masalahnya kadang-kadang orang itu mendefinisikan self itu hanya sebagian saja. Misalnya, tidak punya uang, beli tas merek Hermes, apa namanya? Nah ini ibu ini yang sudah ahli. Ya, saudara bisa perhatikan. Jadi kenapa? Karena dia identitaskan semua kehidupannya itu hanya di Hermesnya itu. Apa ceng ini? Atau saudara beli walaupun duitnya pas-pasan gak cukup, tapi semua dimasukkan. Misalnya apa? CRV. Oh, CRV kurang mahal ya? Enggak mahal. Apa ya? Buat saya cukup mahal itu. Ferrari. Nah, Ferrari kayak apa? Kita belum pernah lihat ya. Ferrari ya misalnya. Saudaraku, Alkitab mengatakan kita ini bukan hanya fisikal, bukan material. Jadi saudara harus pakai uang, manage. Ya. Keseimbangan, keseluruhan. Bukan yang bagian satu dibesarkan, bagian lain, kita harus balance itu. Mana sarana, mana, kalau keinginan saudara adalah kesehatan secara mental, secara self, keseluruhan. Jangan hanya digantungkan kalau uangnya pas-pasan digantungkan dengan Ferrari atau digantungkan dengan tas. Kadang-kadang saya tuh nggak tahu. Saya pernah di airport itu. Jadi tiba-tiba ada ibu-ibu datang duduk di depan saya, kemudian tasnya ditaruh gitu, blek gitu. Saya tuh lihat tasnya buat saya tuh jelek ya. Tapi kata orang, iki tasnya mahal sekali gitu. Oh ternyata tantenya itu mau ya unjuk diri gitulah, unjuk diri.
Saya sendiri ya nggak, ya bagaimana saya nggak ngerti gitu. Terus terang saya nggak tahu, saya nggak bisa membedakan sabuk saya ini, saya lihat ya sama baiknya. Satu teman itu pernah pakai, dia cari untuk memperbaiki sabuknya. Katanya ini sabuknya harganya 1.500 US dollar. Tak lihat-lihat, sabukmu karo sabukmu ini sampai sabukku. Ini cuma 15 dolar atau 10 dolar. Lu kira ngerti, ini tuh kok apa diberikan om saya ini 1.500 US dollar. Cari untuk ongkos memperbaiki karena dia somplak. Saya bilang, wah kamu angel-angel daripada katokmu melotrok gitu, pakai aja rafia kan sama saja. Nah, ini sekarang pakai rafia pokoknya kasih penting goalnya apa pakai itu, ya kan? Pakai yang begini sama yang begitu goalnya apa? Dia sendiri ya tidak mampu beli itu kan dikasih orang gitu loh. Pakai rafia aja yang penting katoknya nggak lepas kan gitu kan. Ya tapi orang lain kan, lain jalannya lain kalau pakai itu ya. Saudaraku, but the point is Alkitab mengatakan money is the mean but not an end. Tempatkan uang sebagai sarana. Goalnya apa kamu? Tempatkan balance sesuai dengan kebutuhan kita. Ya. Hidup secukupnya kata Alkitab. Yang kedua, pakai uang sebagai bagian dari spiritualitas kita. Alkitab mengatakan ayat yang ke-6 itu. Memang ibadah itu kalau disertai dengan rasa cukup. Rasa cukup. Memberi keuntungan besar. Rasa cukup. Sebab kita tidak membawa sesuatu apa ke dalam dunia. Dan kita pun tidak dapat membawa apa-apa keluar. Remember. Harta keuangan itu semua sementara. Asal ada makanan dan pakaian, cukuplah. Simple life. Saudaraku, dengan kata lain, uang semua, ya, Alkitab mengatakan titipan Tuhan. Kenapa itu sementara? Titip Tuhan sementara, atau bukan milikmu, sementara. Karena itu harus dipertanggungjawabkan kepada Tuhan. Dan itu merupakan ibadah kita. Ibadah itu begitu. Kita tahu bahwa semua ini pemberian Tuhan. Kalau saudara diberi uang yang banyak, mean God will ask your responsibility, your accountability. How you use your money, how you manage whatever God give it to you in this life. Karena itu dikatakan, mari kita bersama-sama memakai uang menjadi bagian dari spiritualitas kita. Bagian tanggung jawab kita kepada Tuhan sendiri. John Wesley pernah berkhotbah tentang uang. Ia memberikan resep praktis untuk memecahkan masalah tentang uang, ibadah, spiritualitas, dan sebagainya. Ia berkata demikian, earn all you can, save all you can, and give all you can. Wah, ini cukup tantangan buat saya. Kalau saudara sudah punya uang banyak, mau dipakai apa? Doa. Dan Tuhan nanti akan buka jalan. Bagaimana Tuhan bisa tunjukkan buka jalan? Saya rasa saya kesaksian di sini yang lalu tentang vaksin. Pada waktu bulan Maret 2020, begitu negara lockdown, adik saya mengatakan bisnisnya amburadul. Pada point almost bankrupt. Ya dalam keadaan begitu saya bayangkan, oh my God, we are talking about, at least ada 20 pegawai yang, bekerja di perusahaan kita. So what should we do? Ya. Nah, dalam keadaan begitu, saya call bank, saya cari tahu apa yang harus dilakukan, dan ternyata banyak bantuan dari pemerintah. Ya.
Mortgage dikasih free 6 bulan. Termasuk dibayari oleh pemerintah 6 bulan. Interest plus prinsipalnya 6 bulan. Bahkan kemudian di-extend lagi hampir 6 bulan lagi. Hampir 1 tahun saya dapat free mortgage. Ya. So, and then ada PPP, dikasih program, dikasih loan lagi. Saya dapat loan, significant loan dari pemerintah. Untuk 30 tahun loan. Jadi pada waktu akhir daripada tahun itu saya mikir-mikir, Tuhan, why you bless me? Even in this difficult situation. Ya, Tuhan memberkati, artinya ya tidak sampai bankrupt lah. Ya. Walaupun mungkin satu perusahaan itu akan tutup karena orangnya tidak mau meneruskan meneruskan listnya, dia tidak mau terusin, ya sudah. Ya. But di tengah-tengah itu saya berdoa, God, why even dunia mengalami pandemik yang besar, tetapi here I am, saya merasakan bless yang begitu banyak dari Tuhan. Dan di tengah itu saya dapat call di Indonesia itu tadi. Di mana teman kita di Indonesia banyak mengalami keluarga meninggal, sakit karena COVID-19. Dan melalui itu kita bicara bagaimana kita bisa menolong. Nah, waktu itu saya mengatakan pada teman saya ini, this is an opportune time. Seperti God, speak. This is opportune time. Kalau kita bisa mengadakan mass vaccination, kita membantu komunitas. Ini adalah berkat yang paling, yang bisa memecahkan masalah pandemi COVID-19 ini. Dan saudara tahu, the rest of the story, we got total hampir 65.000 US dollars. Ya, yang kita kirim ke Indonesia, ke berbagai macam yayasan, dan juga ke tempat 2 teman yang kita bersama-sama bisa sampai hari ini kita terus menggalang dana dan kirimkan ke Indonesia untuk menolong teman-teman vaksinasi. Dan saudara tahu, Indonesia pada bulan waktu itu pembicaraan itu adalah terjadi bulan akhir Juni 2021. Juli 2021 kita mulai vaksinasi dengan target 3.000 orang. Kemudian meningkat menjadi 8.000 orang per hari. Bayangkan saudara, itu akomodasinya, bayangkan saja pada waktu tentara Amerika menarik orang dari Afghanistan itu kira-kira berapa? 5.000, 3.000 sampai 4.000, 5.000 per hari untuk mengatur akomodasinya. Itu saja dianggap, wah, satu pekerjaan raksasa. Ini 8.000 vaksinasi per hari, saudara. Bayangkan. Teman-teman, saya sungguh bersyukur untuk teman-teman di Indonesia yang bekerja keras, ya, bekerja sama dengan polisi, dengan government, dengan military, dengan governor, wali kota dan sebagainya di 2 kota, Makassar dan sehingga sampai hari ini masih terus. Hari ini kita targetkan kota-kota kecil, kita targetkan marginalized people. I feel, in a small way, apapun yang kita tidak banyak memberi relatif dengan komunitas yang kita miliki, tetapi kita bisa menjadi berkat. And that's a part I believe is a part of our worship to God. Ibadah kita kepada Tuhan. Ya. Di mana kalau ada orang yang memerlukan, kita bisa membantu. Beri sebanyak yang engkau mampu. Cari semampu yang kita bisa. Yang terakhir, ayat yang ke-11. Tetapi engkau, hai manusia Allah, jauhilah semuanya itu. Kejarlah keadilan, ibadah, kesetiaan, kasih, kesabaran, dan kelembutan. Yang ketiga, bagaimana kita memanage uang? Pakai uang untuk mengejar nilai-nilai yang luhur. Nilai-nilai karakter yang luhur. Seperti keadilan. Alkitab mengajarkan pada kita perpuluhan. Apa itu? Inti perpuluhan itu bukan 10% harus memberi 10%. Tetapi keadilan. Keadilan.
Di mana kalau saudara mendapatkan 100%, sebagian, ya at least atau sebagian, 10% kamu menikmati 90%. Itu dikatakan sebagai adil. Jadi yang kekurangan bisa mendapat sehingga ada pemerataan dalam hidup. Keadilan, kemudian juga kasih, kesempatan buat kita memakai keuangan yang kita miliki, tenaga dan sebagainya. Uang dapat menjadi sarana, sarana untuk mengekspresikan kasih kita kepada sesama dan kepada Tuhan. Kesabaran. Nah, di dalam mencari uang, saudaraku, ada studi orang yang bisa delay their gratification. Misalnya, aku kepengen ini, kepengen itu. Wah, saudara pasti akan uangnya diberkati berapa saja, uangmu akan habis. Karena hidup menurut keinginan, bukan kebutuhan. Gitu lah. Perlu apa tidak? Ya, saudara bayangkan dong. Warren Buffett itu makan paginya hanya McDonald. Saya niru, cuma saya Del Taco, $1.20. Ya, itu yang value chicken. Jadi ya bukan karena duitnya, tapi enaknya sih. Jadi, but I think we can manage that. Kita bisa sabar, jangan terburu nafsu untuk menjadi kaya. Saudara kalau main misalnya stok atau bisnis saja, pengalaman saya terburu-buru kaya gitu. Main stok aja lah. Begitu semua pengalaman saya boleh dikata 90%. Yang saya lost money. Itu karena terburu nafsu. Terburu nafsu. Kepengen cepat kaya. Yang tidak, yang selalu 100%, boleh dikata 99% akan itu adalah sabar. Bisa delay gratification. Bisa delay gratification. Jangan terburu nafsu untuk menjadi kaya. Kita bisa belajar sabar dan tekun lewat mencari uang. Berani menahan nafsu. Prinsip dalam main stock misalnya, itu begitu. Long term investment, itu yang jago-jago semua begitu. Enggak yang up and down kayak yuyu. Ya. Warren Buffett mengatakan resepnya, kalau semua orang itu takut untuk membeli stok, justru itu kesempatan kamu pilih stok yang baik, yang valuable, beli. Tetapi kalau semua orang itu serakah memberi stok itu, larilah terbirit-birit. Dia begitu prinsipnya. And that's apa? Delay gratification, bayangkan. Ada tes namanya marshmallow test, pernah saya putar di sini kan. Anak kecil dikatakan, kalau kamu, ini aku punya marshmallow tak kasih coklat nih. Kalau kamu mau makan sekarang, kamu cuma dapat 1. Tapi nanti saya akan pergi setengah jam lagi akan kembali. Kalau kamu nunggu aku sampai setengah jam lagi kembali, kamu tak kasih 2. You milih yang mana? Dapat 1 makan sekarang, atau kamu milih 2, tapi nunggu aku sampai aku datang. Ini yang 1, baru tak kasih nih ya. Terus dikasih coklat, orangnya pergi. Saudara tahu, dibandingkan nih 2 kelompok ini. Anak yang nahan nafsu, tunggu sampai researcher ini datang setengah jam lagi dapat 2. Itu pada waktu dewasanya, sekolahnya lebih pintar. Hubungan dengan sesama IQ-nya lebih tinggi. IQ-nya juga lebih tinggi. Akademisnya lulus sekolah, kemudian pada waktu hari tua, duitnya lebih banyak. Bayangkan, umurnya juga lebih panjang. Alkitab mengajarkan kepada kita spiritual discipline. Puasa, doa, retreat, kadang-kadang semua hura-hura yang meninggalkan pesta pora, tapi delay your gratification.
keserakahan soal makanan pun itu juga perlu didelay. Pemakaian uang perlu. Kenapa? Saudara lihatlah di Alkitab bagaimana Tuhan memilih pemimpin. Esau versus Yakub. Yakub pulang Yakub masak seharian, dia sama-sama laparan, lunch time, tahu-tahu Esau datang. Kacang merah itu, merah-merah, kasih aku lapar. You mau minta ini, berikan dulu warisanmu, karena dia anak pertama langsung dapat warisan itu. Takdir namanya. Tapi Yakub ikhtiar, ya, tidak berdasarkan takdir, tapi dia berusaha, ya, bukan berdasarkan takdir. Dia berkata, oke, you mau sup ini, makanlah sekarang. Kebutuhan immediate, ya, tidak bisa nahan nafsu, emploo ini. Tapi you kasih aku stokmu, inheritance, long term, ambil. Ya. Saudaraku, cari suami, cari istri juga harus gitu. Kayak istri saya. Saya low stoknya, nggak punya apa-apa. Dia lihat, delay gratification. Ini 1 hari akan keluar buahnya. Ya. Stoknya akan naik gitu loh. Nah itu pinter. Banyak orang lihat carinya, wah sekarang kaya raya. Wah nggak tahu saudara. Bahwa sejarah hidup orang kaya itu biasanya begitu ya. Orang tuanya punya kuda, anaknya jual kuda biasanya. Akhirnya nanti cucunya jadi tukang kuda. Bayangkan saudara. Karena itu jangan cari yang gitu. Alkitab mengatakan, ya, pakai uang untuk mengejar nilai-nilai yang kekal, karakter yang luhur. Saudaraku, apa yang kita pelajari tentang uang hari ini? Uang dapat menjadi akar dari segala kejahatan, bayangkan. Uang dapat menjadi akar dari segala penderitaan. Baik kamu punya uang atau tidak punya uang, bisa menderita gara-gara uang. Ya. Uang dapat menjauhkan kita dari hubungan kita dengan Tuhan, dengan kesalehan, dengan spiritual kita. Apa yang harus kita lakukan? Kuasailah uang. Dan jangan dikuasai oleh uang. Bagaimana caranya? Tempatkan uang sebagai sarana dan alat, tetapi bukan tujuan akhir. Pakai uang sebagai bagian dari ibadah kita, accountability kita kepada Tuhan, responsibility kita kepada Tuhan. Dan yang terakhir, mari kita pakai uang berkat yang Tuhan berikan dalam hidup kita untuk meningkatkan, mengejar nilai-nilai yang lebih kekal dan luhur. Amin. Mari kita masuk di dalam doa. Tuhan, kami bersyukur pada siang hari ini. Kami belajar tentang iman dan keuangan. Dan biarlah kami mau mengikuti langkah-langkah yang Tuhan telah berikan di dalam Alkitab. Bagaimana kami mau menjadikan uang bukan hanya sebagai sarana, tetapi bukan tujuan yang terakhir. Tapi kami mau tempatkan untuk memuliakan nama Tuhan, untuk bertanggung jawab kepada Tuhan, dan untuk mengembangkan nilai-nilai yang kekal dan luhur. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan firman yang sudah ditabur ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Saya undang Ibu Jini untuk memberikan pengumuman. Dan pada akhir pengumuman kita akan melihat video laporan tentang perkembangan akhir dari vaksinasi di Indonesia. Thank you, Pastor Handoyo, for the word of God today that teach us about money and faith. Hopefully we can get a blessing and put it into practice in our life. Thank you. And then we are going to look at the announcement, and the prayer meeting for Sunday school will be on Friday at 7 p.m. every Friday, and then followed by the adult fellowship at 8 p.m. So please join us. Yeah. And then the next event is Thanksgiving service and celebration will be here in Old North Church. So hope you can join us. It's going to be on Thursday, November 25th.
at 3 p.m. So we inviting everyone. We are going to have fellowship together and dinner together. Yeah. And a sign-up sheet is in the back there. So if you can help us by signing up, like how many people will attend, so we can prepare the food. So we know how much food that we need to prepare. Yeah. And then please continue praying for our friends who are sick. Some of our friends and family members are still sick. So please continue to pray for them. And then Pastor Stephen also still in Indonesia and will be back on the 20th. So pray for him so that he will be back safely here. That's all. And then happy birthday to all of you who were born in the month of November. Sylvia Priscilla on the 9th, happy birthday. And then Budi Susanto, yes, on the 12th. And yesterday, Sandra, happy birthday, Sandra. And then the next week will be Nicole Tan on the 18th. And then on the 19th will be Rebecca Mulyono, Johannes Sukocho, and Lucan Garcia. On the 26th will be Noah Creekmore and Ian Lin. So we will celebrate your birthday and pray for all of you at the end of the month. Yeah. So that's all the announcement today. There's a good devotion here from Rick Warren. Money, God's favorite way to test you and me. So money is being used by God to test us, whether who we love most, who we trust most, and money also show if God can trust us. Yeah. So let's do our best not to be controlled by money, but to control the money to use it for God's glory. Amen. So. Okay, we can see the video before we close in our service today. Berbagai terobosan dilakukan pemerintah Kota Semarang untuk mempercepat vaksinasi COVID-19. Salah satunya dengan memberikan hadiah uang tunai dan logam membuat peserta. Caranya ternyata ampuh, peserta vaksin pun membludak. Berbagai terobosan dilakukan pemerintah Kota Semarang untuk mempercepat vaksinasi COVID-19. Salah satunya dengan memberikan hadiah uang tunai dan logam mulia kepada para peserta. Caranya ternyata ampuh, peserta vaksin pun membludak. Peserta vaksinasi COVID-19 di sentra vaksin Holy Stadium mendadak membludak. Ribuan orang datang mengantri hingga keluar gedung untuk mendapatkan giliran divaksin. Namun mereka telah tertib mengikuti protokol kesehatan. Vaksinasi ini begitu diburu warga karena berhadiah uang dan logam mulia serta berbagai perabotan rumah tangga. Pemerintah Kota Semarang memang terus membuat terobosan baru yang menarik minat warga guna mempercepat vaksinasi COVID-19. Para peserta mendapatkan hadiah setelah disuntik vaksin dan meninggalkan lokasi. Cukup tinggi, tapi justru pada yang akhir ini yang berprofesi sebagai pedagang dapat uang mesin cuci. Dia mengatakan karena selain telah divaksin, dia juga karena COVID. Ini diselenggarakan oleh Yayasan Lentera Harapan Bangsa, Polres dan Pemkot Semarang. Vaksinasi digelar di luar jam kerja, yakni pada sore hari hingga malam hari. Ada Surwanto melaporkan dari Kota Semarang.
Ya, kita berterima kasih untuk teman-teman di Indonesia yang bekerja keras sehingga vaksinasi ini berhasil dengan sangat-sangat baik. Dan saudara tahu dari report yang ada, sekarang kota Semarang dan sekitarnya itu masuk level 1, artinya sudah bisa open secara normal. Ya. One of the best ya, di dalam vaksinasi. Dan Indonesia saya rasa juga one of the best country now that deal with the pandemic COVID-19, padahal pada waktu bulan Juni yang lalu itu adalah negara yang paling terpuruk gara-gara pandemi COVID-19. Dan intervensi kita bersama sungguh-sungguh mengubah dan mentransformasi keadaan bukan hanya di Amerika, but di Indonesia dan lainnya. Terima kasih banyak untuk saudara yang terus support untuk program ini. Kita akan continue terus ya sampai bulan Desember at least. Oke, mari kita akhiri kebaktian yang indah pada siang hari ini. I would like to invite all of you to stand. So we are closing our service today. Mari kita masuk di dalam doa. Tuhan, kami bersyukur untuk siang yang indah ini. Hamba doakan untuk teman-teman, keluarga yang mungkin masih struggle, baik secara ekonomi, bahkan mencari mungkin perumahan, mencari pekerjaan, mencari damai di dalam rumah tangga. Bagi mereka yang mungkin struggle dengan kesehatan, kami mohonkan ya Tuhan, kuasa kesembuhan Tuhan boleh turun ke atas mereka. Jamahan Tuhan, kami sangat nantikan. Dan kami percaya kasih sayang Tuhan dan damai sejahtera Tuhan boleh menyertai dan mengempower kami semua. Sekarang jemaat yang dikasihi oleh Allah, bukalah hatimu, terimalah kasih daripada Allah Bapa yang sudah dibuktikan melalui pengorbanan putranya Tuhan Yesus di kayu salib. Sekarang pergi dengan kuasa yang datang daripada Roh Kudus akan menyertai saudara sampai Tuhan datang yang kedua kali. Semua berkata, amin, amin. Silakan saudara duduk kembali. Saya undang saudara-saudara sekalian untuk memakai kesempatan sejenak untuk berdoa sebelum kita melakukan kegiatan sehari-hari. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati Anda semua. Amin.